Asal-usul sholat 5 waktu. Pernah kepikiran nggak sholat 5 waktu yang kita kerjain setiap hari itu ceritanya gimana sih asalnya? Nah, kali ini kita bakal bedah kisah-kisah luar biasa di balik setiap waktu sholat berdasarkan apa yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Siap-siap ya, karena ini bisa jadi bakal mengubah cara kita memandang ibadah kita selamanya. Nah, ini dia kuncinya. Ternyata, sholat itu bukan sesuatu yang baru dimulai di zaman Nabi Muhammad loh. Sholat itu udah ada dari dulu banget. Ini kayak benang emas spiritual yang nyambungin kita langsung ke para nabi sejak awal mula. Keren kan? Yuk kita telusuri lebih dalam. Jadi gini, setiap waktu sholat, kita dari subuh sampai isya ternyata punya cerita sendiri. Masing-masing itu terhubung sama momen-momen paling penting dalam kehidupan para nabi. Artinya, pas kita sholat, kita tuh sebenarnya lagi nampak tilas ngikutin jejak ibadah mereka. Gimana ceritanya? Oke, kita mulai ya. Perjalanan kita mulai dari fajar. Sholat subuh dan zuhur ini lahir dari dua momen yang wow, luar biasa banget. Yang satu dari rasa syukur yang dalam banget setelah ngelewatin ketakutan yang hebat. Dan yang satunya lagi dari sebuah bukti kepasrahan total kepada Allah. Coba deh bayangin posisi Nabi Adam. Beliau kan dari sorga yang terang benderang, tiba-tiba diturunin ke bumi. Dan untuk pertama kalinya seumur hidup, beliau ngalamin yang namanya malam. Gelap gulita, mencekam, pastinya takut banget kan? Rasa cemas yang belum pernah beliau rasain sebelumnya. Tapi pas fajar akhirnya datang, cahaya mulai muncul, rasa takut itu langsung hilang. Berganti sama rasa lega yang luar biasa. Nah, sebagai wujud syukurnya, Nabi Adam langsung sholat 2 rakaat. Rakaat pertama untuk bersyukur udah selamat dari gelapnya malam. Dan rakaat kedua untuk bersyukur karena cahaya siang datang kembali. Inilah sholat subuh yang pertama. Oke, sekarang kita bergeser ke kisah yang jujur bikin hati bergetar. Kisah Nabi Ibrahim yang dapat perintah dari Allah buat mengorbankan putranya sendiri, Ismail. Kebayang gak sih? Ini benar-benar ujian keimanan level puncak. Ujian tentang kepasrahan yang mutlak. Tepat saat matahari mulai bergeser ke barat, di momen puncak kepatuhan Nabi Ibrahim itu, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Di saat itu juga, di tengah kelegaan yang tak terkira, Nabi Ibrahim langsung sholat 4 rakaat. Setiap rakaatnya adalah ungkapan syukur yang spesifik. Dan dari sinilah asal-muasal sholat zuhur. Seiring hari beranjak sore, cerita kita lanjut ke sholat asar dan maghrib. Dua-duanya lahir dari momen penyelamatan ilahi yang super dramatis dan juga momen penegasan kembali keyakinan yang paling murni, yaitu tauhid. Kita semua pasti tahu kan cerita Nabi Yunus yang ditelan ikan besar, tapi Syekh Nawawi ngejelasin lebih dalam lagi. Nabi Yunus itu bukan cuma terperangkap dalam satu kegelapan, tapi 4 lapis kegelapan sekaligus. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam, dan yang paling berat, gelapnya rasa putus asa. Dan di tengah kondisi yang seolah tanpa harapan itu, pertolongan datang. Tepat di waktu asar, Allah menyelamatkan beliau. Sebagai rasa syukur karena bebas dari setiap lapis kegelapan itu, Nabi Yunus pun sholat 4 rakaat. 1 rakaat untuk setiap kegelapan yang berhasil beliau lewati. Lanjut, sholat maghrib. Nah, sholat ini pertama kali dikerjakan oleh Nabi Isa pas matahari terbenam. Ini bukan sekedar ibadah biasa loh. Sholat ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan kebenaran yang sangat kuat di hadapan kaumnya waktu itu. 3 rakaat sholat maghrib ini punya makna yang dalam banget. Rakaat pertama itu untuk menolak semua Tuhan selain Allah. Rakaat kedua untuk membersihkan nama baik ibunya, Maryam, dari segala fitnah. Dan rakaat ketiga untuk menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah. Pernyataan tauhid yang sempurna. Akhirnya malam pun tiba, kita sampai di sholat terakhir, sholat isya. Ini adalah sholat yang lahir dari perasaan gelisah dan cemas, yang pada akhirnya berujung pada kedamaian dan rasa aman yang datangnya langsung dari Allah. Coba kita bayangin lagi kondisi Nabi Musa saat itu. Beliau tersesat di tengah perjalanan dari Madian. Hatinya itu lagi dihimpit sama 4 kekhawatiran besar. Cemas soal istrinya, khawatir soal saudaranya Harun, risau mikirin anak-anaknya, dan takut sama kejaran Fir'aun. Wah, bebannya berat banget kan? Nah, di puncak kegelisahannya itu, tepat di waktu Isya, pertolongan Allah datang. Nabi Musa diselamatkan dari kebuntuan dan semua kesedihannya diangkat.
sebagai ungkapan terima kasih karena 4 beban di hatinya itu hilang, beliau pun sholat 4 rakaat. Jadi, sholat Isya itu jadi simbol ketenangan setelah kegelisahan. Oke, kita udah lihat ya potongan-potongan cerita dari subuh sampai Isya. Kelihatannya kan kayak kisah-kisah yang terpisah dari nabi yang berbeda-beda. Nah, sekarang bagian paling kerennya, gimana semua benang ibadah ini dijahit jadi satu hadiah yang utuh dan sempurna. Ada sebuah syair indah yang ngegambarin ini dengan sangat pas. Intinya, semua ibadah puncak dari para nabi ini nggak hilang begitu aja. Semuanya justru dikumpulkan dan disempurnakan untuk Nabi Muhammad. Jadi, inilah inti dari semua ini. Sholat harian kita itu bukan ritual baru, teman-teman. Ini adalah warisan abadi, sebuah pusaka spiritual yang diwariskan dari satu nabi ke nabi lainnya. Setiap kali kita berdiri buat sholat, kita tuh sebenarnya lagi terhubung dengan sejarah agung para nabi ini. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita sekarang tahu betapa berharganya asal-usul sholat kita, bahwa ini adalah warisan dari para nabi, pertanyaannya adalah, bagaimana kita memperlakukan dan menjaga amanah suci ini dalam hidup kita sehari-hari? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.